Sistem komunikasi Indonesia di era globalisasi. Sistem komunikasi Indonesia merupakan sistem komunikasi yang dibentuk berdasarkan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keanekaragaman itu meliputi keragaman suku bangsa, bahasa, serta budaya. Kehadiran globalisasi membawa konsekuensi terhadap bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian pula dengan bidang komunikasi, di mana teknologi komunikasi berkembang dengan sangat cepat. Penggunaan handphone telah menyebar sampai ke pelosok desa. Hal ini membuat sistem komunikasi mengalami perubahan, khususnya pada masyarakat pedesaan. Kehadiran globalisasi telah menyentuh aspek kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Perubahan masyarakat utamanya dalam bidang komunikasi menjadi signifikan. Teknologi komunikasi mengalami era kemajuan seperti perangkat keras, telepon berkembang menjadi smartphone, surat kabar berkembang menjadi media online, penggunaan internet sebagai sumber informasi baru melalui komputer maupun smartphone, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia baik di daerah perkotaan dan pedesaan memanfaatkan media tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian, hal yang mendorong terjadinya perubahan dalam proses komunikasi, Arifin menyatakan perubahan itu meliputi: yang pertama, pengumpulan informasi; kedua, penyimpanan informasi; yang ketiga, pengolahan informasi; yang keempat, penyebaran informasi; dan kelima, balikan informasi. Secara khusus, budaya populer harus memenuhi ciri sebagai berikut. Yang pertama, tren. Sebuah budaya menjadi tren dan diikuti atau disukai banyak orang. Yang kedua, keseragaman bentuk. Sebuah ciptaan manusia menjadi tren akhirnya diikuti. Yang ketiga, adaptabilitas. Sebuah budaya populer yang mudah diterima dan diadopsi khalayak. Yang keempat, durabilitas. Sebuah budaya populer akan dilihat berdasarkan durabilitas menghadapi waktu. Budaya populer akan mempertahankan dirinya bila ada pesaing yang muncul tidak dapat menyainginya. Yang kelima, profitabilitas. Dari sisi ekonomi, budaya populer menghasilkan keuntungan bagi industri yang mendukungnya. Masyarakat yang mengikuti budaya bukan saja dalam hal mengkonsumsi makanan, minuman, cara berpakaian, tetapi juga dalam hal menganut nilai-nilai tertentu. Misalnya, penilaian terhadap kecantikan seseorang, apa yang sering muncul di media. Definisi cantik mengikuti nilai yang disebutkan oleh iklan-iklan kecantikan, bahwa cantik itu harus tinggi dan langsing, cantik itu kulitnya harus putih dan bersih. Apa yang disajikan oleh media massa secara perlahan dan mampu membentuk pandangan pemirsanya terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana seseorang berhubungan dengan dunia sehari-hari. Hadirnya teknologi ini membuat perubahan dalam masyarakat. Informasi hadir dengan kecepatan yang luar biasa dan memunculkan gaya hidup baru, lifestyle, komunikasi melalui media sosial, Facebook, Twitter, muncul dan tumbuh dengan suburnya. Tentang hal ini sangat minim. Habermas mengatakan bahwa globalisasi terjadi karena adanya kepentingan pasar antar industri transnasional. Tetapi meskipun keadaan ini mampu membuat infrastruktur baru secara sosial kepada masyarakat, kemampuan negara dalam memberikan kesadaran masyarakat. Penggunaan handphone dan smartphone di Indonesia mengalami pengalaman luar biasa dibandingkan dengan media lain. Secara umum, berdasarkan data tahun 2013, jumlah penggunaan ponsel di tanah air sebanyak 270 juta unit. Angka itu meningkat sekitar 282 juta unit. Di antara pengguna ponsel tersebut, sebanyak 81 juta adalah pengguna smartphone. Pada tahun 2013, Indonesia merupakan pasar smartphone terbesar di Asia Tenggara. Beberapa catatan perkembangan sistem komunikasi baru Indonesia terutama dengan penggunaan handphone yaitu: yang pertama, mengubah pola komunikasi masyarakat dari komunikasi tatap muka atau menggunakan telepon menjadi tidak bertatap muka atau hanya dengan mengirim SMS. Yang kedua, minat baca berdasarkan survei Siemens Mobile Lifestyle, 60% remaja usia 15-19 lebih senang mengirim dan membaca SMS daripada membaca buku. Yang ketiga, mengurangi nilai etika karena banyak orang mengunjungi teman bicara dan asik dengan handphone. Yang keempat, menjadi gaya hidup, memicu budaya konsumtif, bahkan menunjukkan status seseorang dan menjadi ajang pamer. Berbagai catatan di atas memberi petunjuk kepada kita bahwa kehadiran media sesungguhnya menawarkan konsekuensi tertentu bagi kehidupan masyarakat di era globalisasi. Perubahan bentuk komunikasi, nilai gaya hidup, dan sebagainya sangat memungkinkan terjadi di semua lapisan masyarakat. Kesimpulan, masyarakat desa terus mengalami perubahan karena terjadi interaksi warga dengan orang di luar mereka, serta interaksi dengan media. Berkembangnya media, khususnya teknologi komunikasi, membuat proses globalisasi menjadi semakin luas.